Puji Tuhan, Shalom sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Bertemu kembali dalam renungan harian pada hari ini. Saya percaya kita semua diberkati Tuhan. Saat ini kita mau puji Tuhan, kita katakan kepada Tuhan, Bapa Engkau baik. Bapa Engkau baik. Bapa Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cintakan. Aku memujimu. Aku menyembahmu. Ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cintakan. Puji Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan dari kitab Yeremia pasal 19 sampai pasal 30. Yeremia pasal 3 ayat 19 sampai ayat yang ke-25 dan Yeremia pasal 4 ayat pertama sampai ayat yang keempat. Saya akan bacakan bagi kita semua. Tadinya pikirku, sungguh aku mau menempatkan engkau di tengah-tengah anak-anakku dan memberikan kepadamu negeri yang indah, milik pusaka yang paling permai dari bangsa-bangsa. Pikirku engkau akan memanggil aku Bapakku dan tidak akan berbalik dari mengikuti aku. Tetapi sesungguhnya seperti seorang istri tidak setia terhadap temannya, demikianlah kamu tidak setia terhadap aku, hai kaum Israel. Demikianlah firman Tuhan. Dengar, di atas bukit-bukit gundul kedengaran tangis mohon dari anak-anak Israel. Sebab mereka telah memilih jalan yang sesat dan telah melupakan Tuhan Allah mereka. Kembalilah hai anak-anak yang murtad, aku akan menyembuhkan engkau dari murtadmu. Inilah kami datang kepadamu sebab engkaulah Tuhan Allah kami. Sesungguhnya bukit-bukit pengorbanan adalah tipu daya, yakni keramaian di atas bukit-bukit itu. Sesungguhnya hanya pada Tuhan Allah kita ada keselamatan Israel, tetapi berhala yang memalukan itu menelan. Segala hasil jerih lelah nenek moyang kita dari masa muda kita, kambing domba mereka dan lembu-lembu mereka, anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan mereka. Maka biarlah kita berbaring dengan perasaan malu dan biarlah noda kita menyelimuti kita, sebab kita telah berdosa kepada Tuhan Allah kita, yakni kita dan nenek moyang kita dari masa muda kita sampai hari ini, dan kita tidak mendengarkan suara Tuhan Allah kita. Jika engkau mau kembali ya Israel, demikianlah firman Tuhan, kembalilah engkau kepadaku. Dan jika engkau mau menjauhkan dewa-dewamu yang menjijikkan, tidak usahlah engkau melarikan diri dari hadapanku. Dan jika engkau bersumpah dalam kesetiaan, dalam keadilan dan dalam kebenaran demi Tuhan yang hidup, maka bangsa-bangsa akan saling memberkati di dalam Dia dan akan bermegah di dalam Dia. Sebab beginilah firman Tuhan kepada orang Yehuda dan kepada penduduk Yerusalem, bukalah bagimu tanah baru dan janganlah menabur di tempat duri tumbuh. Sunatlah dirimu bagi Tuhan, jauhkanlah kulit katan hatimu, hai orang Yehuda dan penduduk Yerusalem, supaya jangan murkaku mengamuk seperti api dan menyala-nyala dengan tidak ada yang memadamkan oleh karena perbuatan-perbuatanmu yang jahat. Puji Tuhan, jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Pada kesempatan ini saya mau membagikan tema bagi kita semua, yaitu tetap setia. Sekali lagi tema kita yaitu tetap setia. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, seperti yang sudah kita bacakan dari ayat 19 sampai ayat yang ke-25 dan dari pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-4, kita melihat bagaimana berbicara tentang kesetiaan. Kita melihat di ayat yang ke-20 di pasal yang ketiga, tetapi sesungguhnya seperti seorang istri tidak setia terhadap temannya, demikian kamu tidak setia terhadap aku, hai kaum Israel. Demikianlah firman Tuhan. Dengar, di atas bukit-bukit gundul kedengaran tangis memohon-mohon dari anak-anak Israel, sebab mereka telah memilih jalan yang sesat dan telah melupakan Tuhan Allah mereka. Kemudian ayat 22, kembalilah hai anak-anak yang murtad, aku akan menyembuhkan engkau dari murtadmu. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, kita melihat di sini
bahwa di mana kita melihat ada gambaran orang Israel yang tidak setia. Di mana kita melihat di sini bahwa orang Israel murtad. Mereka pergi kepada Allah lain. Mereka tidak mau lagi menyembah kepada Allah. Mereka menyembah berhala. Mereka jauh dari Allah. Sehingga dikatakan firman Tuhan dalam kitab Yeremia, Tuhan menginginkan orang Israel tetap setia. Setia dan percaya kepadanya. Setia dan bersekutu kepadanya. Itulah yang Tuhan inginkan bagi umat Israel. Nah, pada saat ini bukan hanya kepada umat Israel saja. Siapakah umat pilihan Tuhan? Kalau di Alkitab dikatakan hanya orang Israel saja. Tetapi kita melihat dalam perjanjian baru bahwa keselamatan itu bukan hanya milik orang Israel saja. Pembelian itu bukan hanya milik orang Israel saja, tetapi kepada semua suku-suku, semua bangsa-bangsa, semua kerajaan-kerajaan, dan tidak ada yang pilih kasih. Oleh karena itu jemaat yang diberkati oleh Tuhan, Tuhan menyampaikan firman Tuhan hari ini, mengajak kita, menegur kita, bukan hanya kepada orang Israel saja dia berkata, tapi kepada setiap orang yang ada saat ini, yang masih bernapas, yang masih hidup, dan yang masih bernyawa. Tuhan inginkan kita tetap setia dan percaya kepadanya. Itulah yang Tuhan inginkan. Oleh karena itu jemaat yang diberkati oleh Tuhan, Tuhan mau dalam kehidupan kita tetap setia dalam mengikuti Dia. Apapun suasana hati kita, apapun kondisi kita, saya percaya ada banyak orang yang tidak setia. Ketika mengalami kesulitan dia tidak setia dalam pekerjaan. Ketika dia mengalami kesulitan dia tidak setia dalam sesuatu tanggung jawab. Ketika dia mengalami persoalan dia lari. Ketika dia mengalami masalah dia lari. Dia tidak mau menghadapi kesulitan. Dia hanya mau menghadapi semua yang indah dan yang enak-enaknya saja. Oleh karena itu, jemaat yang diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan hari ini mengajar kita, mengingatkan kita supaya kita menjadi orang yang setia kepadanya. Menjadi orang yang setia apapun yang kita alami, supaya berkat Tuhan mengalir. Jika kita setia, maka berkat-berkatnya akan mengalir. Setiap lumbung-lumbung kita yang kosong akan dipenuhi dengan berkat-berkat Tuhan jikalau kita setia. Puji Tuhan, firman Tuhan hari ini sungguh memberkati kita. Mari kita menjadi jemaat yang setia. Dalam hal apapun kita tetap setia, supaya setiap lumbung-lumbung kita yang kosong dipenuhi oleh Tuhan dengan berkat-berkatnya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, kami sudah selesai mendengarkan firman Tuhan yang sungguh luar biasa mengajar kami, supaya kami tetap setia dan sungguh-sungguh percaya kepada-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu